Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah yang mulia dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, merupakan salah satu tonggak-tonggak perjalanan hidup kita. Hal yang sangat penting yang Allah sebutkan, yaitu tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam Qadar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ini sangat bermakna. Makna yang pertama adalah Allah SWT menurunkan satu malam yang merupakan malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menjelaskan kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah menjelaskan bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir puasa, ya, malam 21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Apa malam Qadar ini pentingnya atau urgensinya? Allah SWT menjelaskan, ya, di dalam surat Al-Qadar tadi, Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah pada malam hari itu, apapun bentuk ibadahnya, ataukah tilawah, shodaqah, istighfar, atau apa saja, maka dia akan sepadan dengan 1000 bulan. Nah, artinya jika kita bersedekah pada malam hari itu 2.000 rupiah, maka nilainya dikalikan 1000 bulan dikalikan 30 hari, sama nilainya dengan 60 juta rupiah. Jadi nilainya berlipat-lipat. Begitu juga istighfar kita, kemudian tilawah kita, dan hal-hal yang lainnya. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah SAW telah memberikan pesan kepada kita. Pertama, dapatkanlah dengan khusyuk beribadah di masjid dengan iktikaf. Kemudian para sahabat berlomba-lomba beriktikaf, dan para ulama memberikan masukan atau penjelasan-penjelasan bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dari ulama itu menjelaskan bahwa jagalah sholat-sholat berjamaah di masjid, terutama sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu di masjid. Karena di situ kemungkinan besar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena maghrib malam, datang sebelum azan kita ke masjid, itu masih malam juga. Ketika bertepatan dengan itu, maka kita mendapatkan sholat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, kita rutinkan bersedekah malam-malam. Nah, sekarang ini lebih ringan kita, sarana bersedekah lebih banyak, ada macam-macam e-banking dan lain hal, ya. Atau ke kotak masjid kita sholat tarawih, kita bawa uang khusus. Kemudian satu lagi yang sangat penting adalah Tanzilul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam hari itu turun para malaikat dan Jibril sebagai pimpinan malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Min kulli amrin, mengatur semua urusan. Urusan apapun terkait hambanya Allah, tentu juga tidak terkuat kecuali juga atau teristimewa urusan orang-orang beriman. Maka manfaatkanlah malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini untuk berdoa khusus
Kita ajukan proposal perencanaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kehendaki pada tahun yang akan datang, pada tahun 1447 Hijriah. Misalnya kita ingin anak kita selesai dengan baik pendidikannya, kita doakan. Kita ingin ekonomi diri kita, keluarga kita, bangsa kita, masyarakat kita lebih baik, kita doakan. Kita ingin kehidupan kita, santri-santri kita lebih baik, kita doakan. Kita ingin organisasi atau kantor kita lebih nyaman, kita doakan. Apapun yang terkait dengan diri kita, kebutuhan dunia ataupun akhirat, mari kita doakan. Karena saat itulah Allah menugaskan para malaikatnya yang dipimpin Jibril untuk mengatur segala urusan. Itu yang kita betul-betul manfaatkan, itu doa khusus untuk kebaikan kita di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu pentingnya malam Lailatul Qadar. Pertama, bagaimana kita mendapatkannya? Kita beriktikaf di masjid, kita jaga sholat berjamaah di masjid, kemudian juga kita kuatkan infak kita kuatkan istighfar kita kuatkan tilawah kita, dan yang selanjutnya lah kita berdoa khusus kepada Allah SWT. Kita mohonkan, kita sodorkan proposal kepada Allah SWT akan rencana-rencana, keinginan-keinginan kita di tahun yang akan datang. Saya kira demikian, mudah-mudahan pada malam tahun Ramadan 1446 Hijriah ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dimanapun kita berada, baik kita di masjid ataukah di rumah, atau kita melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita, seperti para polisi, para tentara, para petugas rumah sakit, para semua sopir, para pilot ya. Itu karena tidak bisa meninggalkan tugas untuk itikaf, maka niatkan dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Niatkan dan lipatkan amal-amaliyahnya karena tidak bisa meninggalkan tugas. Nah, tugas itu juga harus dilaksanakan. Kita perlu ingat juga bagi kawan-kawan kita yang tidak bisa meninggalkan tugas ini, sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa untuk demi menunaikan hidup hajat seseorang, ya, itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, selama sebulan penuh. Jadi menunaikan hajat, ya, membantu orang menunaikan hajatnya itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Jadi jangan khawatir para saudara-saudaraku yang tidak bisa meninggalkan tugas kan untuk iktikaf, ya, lanjutkan tugasnya. Para bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI untuk menjaga keamanan negara, keamanan masyarakat, para dokter, para perawat, para pilot, para sopir, semuanya yang tidak memungkinkan untuk iktikaf, maka kami menghimbau kita tingkatkan amal-amal kita, minimal-minimalnya dengan istighfar dan sodakoh kita. Sekira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.